Iki mung ana loro kok. Mung ilmu sing digunakake kanggo njajah supaya lestari kuwi disebut ilmu mecah belah utawa ilmu divide et impera basane Ondo. Sebab Indonesia itu dasarnya kesatuan. Ini yang menakutkan dunia. Maka bagaimana Indonesia dipecah belah sampai hari ini. Jadi alat mau. Gitu. Ini alat pemecah belahnya pirang-pirang untuk saat ini. Jadi cita-cita negara kebangsaan menjadi negara kepartean. Nah, sekarang masing-masing partai gitu, berebut kekuasaan. Iki pecah belah, alat pemecah belah. Padahal 28 kuwi wis sumpah serampah kita ribuan suku tersebar di seluruh Sabang sampai Merauke, gitu, sepakat untuk menjadi satu bangsa yang disebut bangsa Indonesia. Tanah air setiap suku wis duwe raja suku, wis duwe wilayah, duwe tanah airnya sendiri. Siap untuk disatukan menjadi satu tanah air Indonesia. Bahasa yang satu, bahasa dari suku kesukuan Melayu. Tapi iki do tahun politik do regejekan, masih ingatkah landasan kita bernegara? Bahwa negara ini didaulat oleh rakyat, bukan oleh partai. Itu jelas sampai hari ini belum terhapus di dalam konstitusi bahwa negara Indonesia negara yang didaulat oleh rakyat. Sebab yang berjuang pada saat itu adalah rakyat. Jadi kemerdekaan adalah sebuah keberhasilan merebut kedaulatan atau kekuasaan dari tangan penjajah ke tangan bangsa sendiri. Maka dalam kesempatan ini sudah 78 tahun memperingati hari kelahiran dasar negara Indonesia yang disebut Pancasila atau yang dinamai Pancasila. Jadi nama daripada dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Jadi kita malam ini akan mengingat ulang apa yang dipidatokan oleh para pejuang di kala itu pada waktu persiapan kemerdekaan Indonesia. Setuju Rama? Setuju. Nah, supaya saya kutip apa yang dipidatokan pada tanggal 1 Juni, tapi tidak keseluruhan. Akan saya bacakan. Dari sinilah, kalau kita mau memahami atau mengkaji, ngaji Pancasila, ya harus bersumber dari tuangan jiwa besar bangsa ini yang dikemukakan pada 1 Juni ya, oleh seseorang ya, yang belum dewasa benar ya, sekitar baru 44 tahun. Jadi
saya minta waktu untuk membacakan itu. Sebab saya takut keliru, sebab ini masalah dasar kehidupan bangsa, dasar kita bernegara, dasar hidupnya bangsa Indonesia sebagai bangsa kesatuan. Minta waktu mungkin setengah jam, boleh enggak? Monggo. Gitu dulu ya. Berarti ini nanti akan menjadi pijakan kita di dalam mengkaji dasar kehidupan bangsaku, termasuk itu juga dinamakan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ide kuwi gagasan, pikiran, logos kuwi basa manca, kuwi ilmu. Jadi Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi itu juga ideologi, ilmu, mikir, kanggo mikir bangsa, masalah kehidupan bangsa. Kuwi mikir nganggo dasar ilmu. Jadi ada metodologi berpikir untuk memecahkan masalah bangsa. Itu harus ada ideologi nasional, ideologi bangsa. Kuwi yo kanggonya nyawang kahanan yang berkaitan dengan seluk-beluk kehidupan bangsa. Sesawangan ini disebut filosofi nasional. Kuwi apa sih? Kuwi yo kasebut way of life. Gitu. Jalan kebenaran kehidupan bangsa. Jadi itu disebut juga rail. Bagaimana bangsa Indonesia ini berjalan di atas rel itu. Tapi kalau di luar rel pasti akan terjadi kecelakaan besar pada bangsa ini. Pancasila itu juga kecuali sebagai way of life, gitu. Itu adalah atau pandangan hidup. Nah, ini itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa, kuwi ilmu urip. Itu ya Pancasila. Jadi kita juga harus paham jane dasar negara kuwi piye. Bukan Pancasila itu piye. Tapi dasar negara itu yang piye. Pancasila ini juga disebut juga sebagai asas hidup. Asas itu adalah sebagai gegayuhan, cita-cita yang ditempatkan setinggi langit. Itu berangkat dari kehendak, keinginan, ya, yang harus diwujudkan. Jadi dari kehendak sini kemudian ditempatkan setinggi langit, itu kalau bahasanya Bung Karno, supaya setiap saat kita bisa melihat itu adalah arah Indonesia berjalan kemana. Ini asas. Maka Pancasila juga disebut sebagai asas. Itu. Oleh sebab itu sekali lagi
ini nanti akan saya bacakan ya, kutipan, saya kutip pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan Jokoritsu Jumbe Tosokai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI niku nggih. Sikek rumiyin nggih. Terus ya. Nggih, monggo. Aku mau maca wae. Tapi dari baca ini cobalah untuk kita sengok ini dasar ngaji Pancasila. Tak jujuk wae. Sampun. Oke. Paduka Tuan Ketua yang mulia, sesudah 3 hari berturut-turut, anggota-anggota Jokoritsu Jumbe Tosokai mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Jokoritsu Jumbe Tosokai untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat yang mengetahui sejarah menjadi suarwidik, menjadi gentar, padahal semboyan Indonesia merdeka bukan sekarang saja kita siarkan. Berpuluh-puluh tahun yang lalu kita telah menyiarkan semboyan Indonesia merdeka. Bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan Indonesia merdeka sekarang. Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia merdeka sekarang. Saudara-saudara, ada sebuah persoalan pada diri kita. Kita ini berani merdeka atau tidak? Inilah saudara-saudara sekalian, Paduka Tuan Ketua yang mulia, ukuran saya yang terlebih dulu saya kemukakan sebelum saya bicarakan hal-hal yang mengenai dasarnya satu negara yang merdeka. Saya mendengar urean dari Sutarjo beberapa hari yang lalu. Tatkala menjawab apakah yang dinamakan merdeka, beliau mengatakan kalau tiap-tiap orang di dalam hatinya telah merdeka, itulah kemerdekaan. Saudara-saudara, jika tiap-tiap orang Indonesia yang 70 juta ini lebih dulu harus merdeka di dalam hatinya sebelum kita dapat mencapai political independence. Saya ulangi lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia merdeka. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita. Di dalam Indonesia merdeka itulah
kita memerdekakan hatinya bangsa kita. Di dalam Saudi Arabia merdeka, Ibnu Saud memerdekakan rakyat Arabia satu persatu. Di dalam Soviet Rusia merdeka, Stalin memerdekakan hati bangsa Soviet Rusia satu persatu. Saudara-saudara, sebagai juga salah seorang pembicara berkata, kita bangsa Indonesia tidak sehat badan. Banyak penyakit malaria, banyak disentri, banyak penyakit Hongeredung, banyak ini, banyak itu. Sehatkan dulu bangsa kita, baru kemudian merdeka. Saya berkata, kalau ini pun harus diselesaikan lebih dahulu, 20 tahun lagi kita belum merdeka. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita menyehatkan rakyat kita. Walaupun misalnya tidak dengan kininan, tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita untuk menghilangkan penyakit malaria dengan menanam ketepeng kerbau. Di dalam Indonesia merdeka, kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat. Di dalam Indonesia merdeka, kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan jembatan di seberang jembatan. Jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Tuan-tuan sekalian, kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidakkah kita mengetahui saya ulang, tuan-tuan sekalian, kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidakkah kita mengetahui sebagaimana telah diutarakan oleh berpuluh-puluh pembicara bahwa sebenarnya international law atau hukum internasional menggampangkan pekerjaan kita untuk menyusun, mengadakan, mengakui satu negara yang merdeka. Tidak diadakan syarat yang neko-neko, yang menjelimet, tidak. Syaratnya sekedar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh, ini sudah cukup untuk internasional. Cukup. Saudara-saudara, asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, kemudian diakui oleh salah satu negara yang lain yang merdeka. Inilah yang sudah bernama merdeka. Janganlah kita gentar, lantas mau menyelesaikan lebih dulu 1001 soal yang bukan-bukan. Sekali lagi, saya bertanya, mau merdeka apa tidak? Mau merdeka apa tidak? Saudara-saudara, sesudah saya bicarakan tentang hal merdeka, maka sekarang saya bicarakan tentang hal dasar. Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua kehendaki. Paduka Tuan minta dasar, minta filosofis Grundslag, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu Weltanschauung di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Kita melihat di dalam dunia ini banyak negeri-negeri yang merdeka, dan banyak di antara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu Weltanschauung. Hitler mendirikan Jermania di atas nasional sosialistische Weltanschauung. Filsafat nasional sosialisme telah menjadi dasar negara. Jermania yang didirikan oleh Adolf Hitler itu, Lenin mendirikan negara Soviet di atas satu Weltanschauung, yaitu Marxistische, historis materialistis.
Wiltan sekaum. Nippon mendirikan negara Dai Nippon di atas satu Wiltan sekaum, yaitu yang dinamakan Tenno Koudo Seishin. Di atas Tenno Koudo Seishin inilah negara Dai Nippon didirikan. Saudi Arabia, Ibnu Saud mendirikan negara Arabia di atas satu Wiltan sekaum, bahkan di atas satu dasar agama, yaitu Islam. Demikianlah itulah yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah Wiltan sekaum kita jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka? Tuan-tuan sekalian, Wiltan sekaum ini sudah lama harus kita bulatkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita sebelum Indonesia merdeka. Idealis di seluruh dunia bekerja mati-matian untuk mengadakan bermacam-macam Wiltan sekaum, bekerja mati-matian untuk merealitasikan Wiltan sekaum mereka itu. Maka oleh karena itu sebenarnya tidak benar perkataan anggota yang terhormat Abi Kusno bila beliau berkata bahwa banyak sekali negara-negara merdeka didirikan dengan isi seadanya saja, menurut keadaan. Tidak. Sebab misalnya walaupun menurut perkataan John Red, Soviet Rusia didirikan di dalam 10 hari oleh Lenin CS. John Red di dalam kitabnya Ten Days the War, 10 hari yang mengguncangkan dunia. Walaupun Lenin mendirikan Soviet Rusia di dalam 10 hari, tetapi Wiltan sekaumnya telah tersedia berpuluh-puluh tahun. Terlebih dahulu telah tersedia Wiltan sekaumnya, dan di dalam 10 hari itu hanya sekedar direbut kekuasaan dan ditempatkan negara baru itu di atas Wiltan sekaum yang sudah ada. Dari 1895 Wiltan sekaum itu telah disusun, bahkan di dalam revolusi 1905 Wiltan sekaum itu dicobakan, di general revisikan. Lenin di dalam revolusi tahun 1905 telah menyediakan apa yang dikatakan oleh beliau sendiri general repetisi daripada revolusi tahun 1917. Sudah lama sebelum 1917 Wiltan sekaum itu disediakan, bahkan diikhtiarkan. Kemudian hanya dalam 10 hari, sebagai dikatakan oleh John Red, hanya dalam 10 hari itulah didirikan negara baru, direbut kekuasaan, ditaruhkan kekuasaan itu di atas Wiltan sekaum yang telah berpuluh-puluh tahun umurnya itu. Tidakkah pula Hitler demikian? Di dalam tahun 1933 Hitler menaiki singgasana kekuasaan, mendirikan negara Jermania di atas nasional sosialisme Wiltan sekaum. Tetapi kapankah Hitler mulai menyediakan dia punya Wiltan sekaum itu? Bukan di dalam tahun 1933, tetapi di dalam tahun 1921 dan 1922 beliau telah bekerja, kemudian mengikhtiarkan pula agar supaya nasisme ini Wiltan sekaum dapat menjelma dengan dia punya missionary parties, tetapi gagal. Di dalam 1933 barulah datang saatnya yang beliau dapat merebut kekuasaan dan negara diletakkan oleh beliau di atas dasar Wiltan sekaum yang telah dipropagandakan berpuluh-puluh tahun itu. Maka demikian pula jika kita mendirikan negara Indonesia merdeka, Paduka Tuan Ketua, timbullah pertanyaan, apakah Wiltan sekaum kita
untuk mendirikan negara Indonesia merdeka di atasnya? Apakah nasionalisme, sosialisme? Apakah historis materialisme? Apakah San Min Cui sebagai dikatakan oleh Dr. Sun Yat-sen? Di dalam tahun 1912, Sun Yat-sen mendirikan negara Tiongkok merdeka. Tetapi Weltan sekaumnya telah dalam tahun 1885, kalau saya tidak salah, dipikirkan, dirancangkan di dalam buku The Three Pupil Principles, San Min Cui, Mitsu, Mincuan, Minseng, nasionalisme, demokrasi, sosialisme telah digambarkan oleh Dr. Sun Yat-sen Weltan sekaum itu. Tetapi baru dalam tahun 1912 beliau mendirikan negara baru di atas Weltan sekaum. San Min Cui itu yang telah disediakan terdahulu berpuluh-puluh tahun. Kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka di atas Weltan sekaum apa? Nasional sosialisme kah? Marxisme kah? San Min Cui kah? Atau Weltan sekaum apakah? Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang 3 hari lamanya. Banyak pikiran telah dikemukakan, macam-macam. Tetapi alangkah benarnya perkataan Dr. Sugiman, perkataan Ki Bagus Hadikusumo, bahwa kita harus mencari persetujuan, paham. Kita bersama-sama mencari persatuan filosofi Grundslag, mencari satu Weltan sekaum yang kita semua setuju. Saya katakan lagi, setuju. Yang saudara Yamin setujui, yang Ki Bagus setujui, yang Ki Hajar setujui, yang saudara Sanusi setujui, yang saudara Abi Kusno setujui, yang saudara Lim Kun Hian setujui. Pendeknya, kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui. Apakah itu? Pertama-tama saudara-saudara, saya bertanya, apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan, mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk mengagungkan, memberi kekuasaan kepada satu golongan saja, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan. Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak. Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas lagi. Maka yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari dalam sidang Dokuritsu Jumpeto Sokai ini, akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Saya minta saudara Ki Bagus Hadikusumo dan saudara-saudara Islam lain, maafkanlah saya memakai perkataan kebangsaan. Ini saya pun orang Islam. Tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah paham. Jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia
ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu national state seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu national state Indonesia bukan berarti state sempit. Sebagai saudara Ki Bagus Hadikusumo katakan kemarin, maka Tuan adalah orang bangsa Indonesia. Bapak Tuan pun orang Indonesia. Nenek Tuan pun bangsa Indonesia. Datuk Tuan, nenek moyang Tuan pun bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, di dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagus Hadikusumo itulah kita dasarkan negara Indonesia. Satu national state, hal ini perlu diterangkan lebih dahulu. Meski saya di dalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit-sedikit telah menerangkannya. Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempo sedikit. Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa? Menurut Renan, syarat bangsa ialah kehendak akan bersatu. Perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa Leidischer Destri Ensemble, yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer di dalam bukunya Dit Nationalitisme, di situ ditanyakan, "What is a nation?" Dan dijawabnya ialah a nation as einen as Sexualgemeinschaft, Erwanschen, Charaktergemeinschaft. Inilah menurut Otto Bauer satu nasib bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Tapi kemarin pun tak kalah kalau tidak salah Profesor Supomo setir Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Mr. Muhammad Yamin berkata, "Weroder, sudah tua." Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah Weroder, sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tak kala Ernest Renan mengadakan definisinya itu, tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu wetenskap baru, satu ilmu baru yang dinamakan geopolitik. Kemarin kalau tidak salah saudara Ki Bagus Hadikusumo atau Tuan Munandar mengatakan tentang persatuan antara orang dan tempat. Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian. Persatuan antara manusia dan tempatnya. Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya mendirikan Gemeinschaftnya dan perasaan orangnya. I am it at Leidischer. Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi. Bumi yang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan-kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara dua benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes, Halmahera, Kepulauan Sunda kecil, Maluku dan lain-lain, pulau kecil di antaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat
pada peta bumi bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir timur benua Asia sebagai Gulf Breakers atau penghadang gelombang laut Pasifik adalah satu kesatuan. Madura atau Jogja atau Sunda atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia, saya ulang, Jogja atau Sunda atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian seluruhnya. Karena antara manusia 70 juta ini sudah ada leadership, district, ensemble. Sudah terjadi karakter Gemensah nasi Indonesia. Kesinilah kita semua harus menuju, mendirikan satu national state di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Kesinilah kita harus menuju semuanya. Saudara-saudara, jangan orang mengira bahwa tiap-tiap negara merdeka adalah satu national state, bukan provision, bukan beleren, bukan section, adalah national state. Tetapi seluruh Jermanialah satu national state, bukan bagian kecil-kecil, bukan Venesia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italia, yaitu seluruh semenanjung di Laut Tengah yang di utara dibatasi oleh pegunungan Alpen adalah national state, bukan Benggala, bukan Mujab, bukan Bihar dan Orissa, tetapi seluruh segitiga Indialah nanti harus menjadi national state. Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di zaman dahulu adalah national state. Kita hanya 2 kali mengalami national state, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Di luar dari itu, kita tidak mengalami national state. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja dahulu. Saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo bahwa Mataram meskipun merdeka bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pejajaran, saya berkata bahwa kerajaannya bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, saya berkata bahwa kerajaannya di Banten meskipun merdeka bukan satu national state. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanuddin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan national state. National state hanya Indonesia seluruhnya yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit, dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu national state. Maaf Tuan Lim Kun Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan. Di dalam pidato Tuan, waktu ditanya sekali lagi oleh Paduka Tuan Fuku Kaitoyo, Tuan menjawab, saya tidak mau akan kebangsaan. Tuan Lim Kun Hian, bukan begitu. Ada sambungannya lagi. Tuan Soekarno, kalau begitu, maaf, dan saya mengucapkan terima kasih karena Tuan Lim Kun Hian pun menyetujui dasar kebangsaan. Saya tahu banyak juga orang-orang Tionghoa klasik yang tidak mau akan dasar kebangsaan
karena mereka memeluk faham kosmopolitisme yang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa. Bangsa Tionghoa dahulu banyak yang kena penyakit kosmopolitisme, sehingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa Tionghoa, tidak ada bangsa Nippon, tidak ada bangsa India, tidak ada bangsa Arab, tetapi semuanya man-shaped, peri kemanusiaan. Tetapi Dr. Sun Yat-sen bangkit memberi pengajaran kepada rakyat Tionghoa bahwa ada kebangsaan Tionghoa. Saya mengaku pada waktu saya berumur 16 tahun duduk di bangku sekolah HBS di Surabaya. Saya dipengaruhi oleh seorang sosialis yang bernama Abar yang memberi pelajaran kepada saya. Katanya, jangan berpaham kebangsaan, tetapi berpahamlah rasa kemanusiaan sedunia. Jangan sampai rasa kebangsaan sedikit pun. Itu terjadi pada tahun 17, tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah, ada orang lain yang memperingatkan saya. Ialah Dr. Sun Yat-sen di dalam tulisannya San Min Cui atau The Three Pupil Principles. Saya mendapat pelajaran yang membongkar kosmopolitisme diajarkan oleh Abar itu. Di dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan oleh pengaruh The Three Pupil Principle itu. Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat-sen sebagai penganjurnya, yakinlah bahwa Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat sehormat-hormatnya merasa berterima kasih kepada Dr. Sun Yat-sen sampai masuk ke lubang kubur. Saudara-saudara, tetapi memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi Calvinisme, sehingga berpaham Indonesia iberalis. Inilah bahayanya. Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia. Ingatlah akan hal ini. Gandhi berkata, saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan. My nationalism is humanity. Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan Calvinisme sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa yang mengatakan Deutschland überals. Tidak ada yang setinggi Jermania yang katanya bangsanya Minolio, berambut jagung dan bermata biru, bangsa Arya yang dianggapnya tertinggi di atas dunia, sedang bangsa-bangsa lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas asas demikian, tuan-tuan. Jangan berkata bahwa bangsa Indonesia lah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofi prinsip yang nomor 2 yang saya usulkan kepada tuan-tuan, yang boleh saya namakan internasionalisme. Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitisme yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Burma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lainnya. Internasional tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi dua hal ini saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2. Yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian adalah gandengan erat satu sama lain. Kemudian apakah dasar yang ketiga? Dasar itulah
ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara, satu orang. Bukan satu negara untuk satu golongan. Walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua. Satu buat semua. Semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Prinsip nomor 4, sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan. Prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Saya katakan tadi, prinsip-prinsip San Min Cui ialah Mitsu, Min, Cuan, Min, Seng nasionalisme, demokrasi, sosialisme. Maka prinsip kita harus, apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya. Mana yang kita pilih? Saudara-saudara, jangan saudara kira bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat negara-negara Eropa adalah badan perwakilan, adalah parlemen. Tetapi tidaklah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela. Di Amerika ada satu badan perwakilan rakyat. Dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat. Tidak lain tak bukan sebabnya ialah oleh karena badan-badan perwakilan rakyat yang diadakan di sana itu sekedar menurut resepnya Franse Revolusi. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di sana itu hanyalah politik demokrasi saja. Semata-mata tidak ada sosial Rechtsstaatlichkeit, tak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomi demokrasi sama sekali. Saudara-saudara, saya ingat akan kalimat seorang pemimpin Perancis, Jean Jaurès, yang menggambarkan politik demokrasi di dalam parlementer demokrasi. Kata Jean Jaurès, di dalam parlementer demokrasi, tiap-tiap orang mempunyai hak sama, hak politik yang sama. Tiap-tiap orang boleh memilih, tiap-tiap orang boleh masuk di dalam parlemen. Tetapi adakah sosial Rechtsstaatlichkeit? Adakah kenyataan kesejahteraan di kalangan rakyat? Maka oleh karena itu, Jean Jaurès berkata lagi, wakil kaum buruh yang mempunyai hak politik itu di dalam parlemen dapat menjatuhkan minister. Ia seperti raja, tetapi di dalam dia punya tempat bekerja, di dalam pabrik. Sekarang ia menjatuhkan minister, besok dia dapat dilempar keluar ke jalan raya, dibikin workloss, tidak dapat makan suatu apa. Adakah keadaan yang demikian ini yang kita kehendaki? Saudara-saudara, saya usulkan, kalau kita menyadari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan paham Ratu Adil ialah sosial Rechtsstaatlichkeit. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti
mengingat mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sosial rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan. Artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, bukan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politik demokrasi saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip politik dan sosial rechtvaardig. Kita akan bicarakan hal-hal ini bersama-sama, saudara-saudara, di dalam badan permusyawaratan. Saya ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal juga di dalam urusan kepala negara. Saya terus terang, saya tidak akan memilih monarki. Apa sebabnya? Oleh karena monarki, turun-temurun. Saya orang Islam, saya Demokrat, karena saya orang Islam. Saya mengendaki mufakat, maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala negara, baik khalif maupun amirul mukminin, harus dipilih oleh rakyat? Tiap-tiap kali kita mengadakan kepada kepala negara, kita pilih. Jikalau pada suatu hari Ki Bagus Hadikusumo misalnya menjadi kepala negara Indonesia dan mangkat meninggal dunia, jangan anaknya Ki Bagus Hadikusumo dengan sendirinya, dengan otomatis menjadi pengganti Ki Bagus Hadikusumo. Maka oleh karena itu, saya tidak mufakat kepada prinsip monarki itu. Saudara-saudara, apakah prinsip kelima? Saya telah mengemukakan 4 prinsip. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu prinsip ketuhanan. Demikian saya mengutip pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juli di depan sidang BPUPKI tahun 1945. Matur nuwun Pak Tri.